Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kembali kami dari eWatch akan menyampaikan gagasan, ide, pemikiran untuk kajian lebih jauh. Kalau Anda anggap ini bermanfaat, silakan dilanjutkan dan dijadikan acuan. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai ramainya isu menurunkan Prabowo. Pertanyaannya adalah, nggak jelas orang-orang ini siapa, kenapa lebih ribut nurunkan Prabowo bukan nurunin Gibran? Dasarnya kenapa? Gibran itu sudah jelas tidak memenuhi kualifikasi, ijazahnya SMA pun tidak jelas. Kok lebih sibuk nurunin Prabowo? Jadi pertanyaannya, ini siapa kelompok-kelompok ini? Kalau kelompok ini ternyata memang orang-orang yang dalam arti kata lumayan bagus, kok dia berbunyi begitu? Kembali sama inilah penyusupan permainan dari yang PKI gaya baru yang bikin rusak, karena Prabowo sudah pasti anti komunis, anti PKI, dan saya kenal beliau, mestinya beliau bukan orang yang korup, dan dia pasang badan buat bangsa ini. Kalau nanti dia nggak benar, kasih tahu, temui segala macam. Jadi yang perlu dipertanyakan, kenapa Gibran kok tidak diangkat sebagai masalah? Ini jadi saya mengatakan ini permainannya jokodok semua nih, main-main segala macam, mengalihkan isu bahwa Jokowi itu nggak benar, sekolahnya nggak beres, ijazahnya nggak beres, bisa jadi lulusan UGM kehutanan dari mana, kuliah aja nggak pernah. Ya jelas nih statementnya, dia pribadi mengatakan lagi IPK saya juga di bawah 2, maksudnya rendah hati, tapi itu menggambarkan dia tidak pernah kuliah di UGM. Ini orang memang tukang bohong, jadi berbohong sudah jadi bagian dari mindset dan karakter dia, sehingga buat dia berbohong itu bukan sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang sangat negatif yang harusnya tidak dilakukan. Tapi sementara ini orang lebih sibuk dengan turunkan Prabowo. Nah, Gibran ini satu-satunya harapan Jokowi yang jadi pegangan dia agar dia tidak dikerangkeng. Gibran cek kualifikasinya. Fufu-fafa, muka pelongo-pelongo, mata bekas mata seperti orang kena narkoba, seperti ya. Main-main ke Singapura, dari SMA nggak kelar ke Singapura, kalau nggak berobat narkoba, apa namanya? Tapi inilah banyak dari kelompok-kelompok kita yang mudah barangkali tanpa sadar disusupi oleh kelompok-kelompok yang PKI gaya baru lewat Jokowi, timnya Jokowi ini untuk mulai menggoyang Prabowo. Nah, ini pembelajaran buat kita, dan khususnya dari kami UWOT melihat ini pembelajaran buat generasi mendatang. Dan mudah-mudahan sikon ini tidak akan terulang dan terjadi lagi, dan ini menjadi sikon yang pertama kali mantan presiden dikerangkeng dan bikin ribut terus setelah dia selesai dari jabatannya. Omongannya jelas nggak bisa dipegang, tukang bohong. Setelah saya nggak menjabat, saya akan kembali ke pulang kampung jadi rakyat biasa. Sibuk dengan PSI sekarang. Itu orang yang mesti dipegang omongannya. Mau di mobil SMK, depan televisi publik, nggak ada permintaan maafnya. Nah, kita menghadapi orang seperti ini, itulah ciri-ciri yang nggak punya malu kalau berbohong. Dan menganggap bohong itu bukan sesuatu yang memalukan atau yang harusnya tidak dilakukan, ya itu cuman kelompok yang namanya PKI. Kalau sekarang PKI gaya baru. Buat mereka, tujuan menghalalkan cara. Jadi apapun mereka bisa lakukan. Nah, kami dari EWOT kembali mengingatkan, tolong kita lebih cerdas sekarang, dan kita jangan jadi korban sehingga mudah dipakai oleh kelompok PKI gaya baru dengan baju badan wadah apapun. Sekarang mereka maju dengan pakai PSI, akhirnya digeser lagi. Jokowi mau mengembangkan PSI padahal ngomongnya badai segala macam, ya mau jadi apa lagi? Nah, kembali rekan-rekan, tugas kajian tanggung jawab kami yang bisa kami lakukan maksimal saat ini adalah mengingatkan, menyampaikan pemikiran, masukan, dan kajian. Silakan Anda mengkaji kembali. Tapi orang yang amat sangat tidak menyukai kelompok kami dari UWOT, kami mewakili, menyuarakan jaket kuning sebagai kampus perjuangan, adalah mereka-mereka yang sudah pasti tidak ingin UI tampil sebagai kampus perjuangan, karena dari UI sebagai kampus perjuangan dengan kampus-kampus yang lain, kita akan berusaha kembali menghidupkan
instansi perguruan tinggi sebagai instansi lembaga akademis untuk menghadapi PKI gaya baru dengan akal-akalannya. Jadi kalau ada orang mengatakan kok ngomongin PKI gaya baru, ya jangan ngomong kalau udah kejadian, nggak ada guna. Itu mindset dari sebagian orang yang saya mengatakan dari jenjang kualitas berpikir masuk baru jenjang 3 dari 8. Baru bereaksi, baru melihat ada kalau kelihatan. Tapi kalau manuver-manuver yang tidak kelihatan atau di bawah permukaan dianggap nggak ada itu. Ya, kembali saya ingatkan rekan-rekan, yang maksimal saat ini yang kami dari UWOT bisa lakukan mewakili jaket kuning adalah mengingatkan hati-hati dan siap menghadapi manuver-manuver tindakan akal-akal dari yang namanya PKI gaya baru, termasuk dengan upaya Jokowi untuk menjadikan Gibran sebagai batu pijakan, padahal dari kualifikasi jelas sangat tidak memenuhi syarat. SMA aja nggak jelas, otak nggak ada, mata-mata bekas kayak orang kena narkoba, nggak ada yang ribut. Kenapa? Ya ada tim yang bermain di belakang ini. Yang ributi malah Prabowo. Kok bukannya Gibran? Bingung saya. Ada pertanyaan besar yang saya belum bisa jawab. Kami dari UWOT belum tahu. Kenapa Prabowo harus bawa Gibran? Jadi pertanyaan ada apa di Sirekap? Siapa Sirekap itu? Sehingga kami kalau boleh menuduh, kami mencurigai Sirekap ini dikendalikan oleh PKI gaya baru. Sehingga membuat Prabowo narik Gibran lah apa segala macam. Pernah nggak Prabowo ngangkat bawa Gibran kemana-mana dan diberikan peran sebagai wapres? Nggak ada, karena emang nggak punya kapasitas. Kembali saya ungkapkan, saya dan rekan-rekan saya, kami dari UWOT belum dapat jawaban dan belum tahu kenapa Prabowo bawa Gibran sebagai wapres. Kami belum bisa jawab, tapi ada sesuatu yang nggak beres. Ini ada bargaining di Sirekap. Jadi pertanyaannya tolong dicek siapa Sirekap itu. Nah ini hati-hati, mereka nyusup kemana-mana, kita jangan anggap enteng, dan penyusup-penyusup ini berusaha jadi apa ya, tim dari ini segala macam, termasuk saya mengatakan kepada Pak Anies, tolong cek lagi timnya. Saya melihat ada indikasi di tim itu juga disusupi oleh oknum-oknum yang nggak jelas, mungkin 1-2 orang dan sebagainya. Jadi tolong dicek lagi. Nah, banyak hal kalau ditanya kenapa saya bilang itu, saya akan beritahukan beberapa indikasinya, tapi tidak terbuka di publik begini. Nah rekan-rekan, mudah-mudahan yang kita berusaha serta berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kasus Jokowi ini menjadi kasus yang pertama dan terakhir, dan menjadi pelajaran untuk bangsa ini dan untuk generasi mendatang agar hal ini tidak terjadi lagi. Jadi target kita kerangkeng Jokowi, kerangkeng Gibran, minimal dia diturunkan karena dia tidak memenuhi prasyarat sebagai dengan posisi sebagai wapres. Fufu-fafa, mata kena narkoba, kapasitas nggak ada, SMA aja nggak jelas. Bargaining apa yang dipakai oleh Sirekap sehingga membuat Prabowo bisa bawa Gibran, walaupun saya lihat dari gerakan Pak Prabowo dia tidak pernah ya menempatkan Gibran sebagai wakil presiden segala macam. Tapi satu hal, Jokowi dengan PKI gaya barunya sudah berhasil membuat Prabowo lewat Sirekap ini membawa Gibran sebagai wapres. Rekan-rekan, saya tetap mengingatkan PKI gaya baru tidak pernah berhenti. Selama masih ada peluang dia berkembang, dia akan berkembang dengan berbagai macam wujud, nama, dan lain sebagainya. Tugas kewajiban kami dari UWOT adalah mengingatkan, memberitahukan, dan kembali memberikan cara saran apapun yang harus dilakukan dalam menghadapi PKI gaya baru seperti sekarang ini. Dengan penjelasan ini, mudah-mudahan insya Allah ini bisa menjadi masukan yang tolong dicernakan segala macam. Kalau ada yang mengatakan PKI gaya baru nggak ada, mari kita ngomong terbuka di publik, silakan. Nanti saya jelaskan apa konsep, apa dasar, apa penelitian yang membuat saya berani mengatakan seperti itu, dan orang-orang seperti apa yang berani mengatakan PKI itu nggak ada, kira-kira seperti itu. Nah rekan-rekan, ini yang bisa saya sampaikan kali ini dari UWOT, dan kami tetap konsisten. Kami akan melakukan apapun yang terbaik yang bisa kami lakukan secara maksimal demi dan untuk kepentingan bangsa dan negara kita. NKRI bersatu tetap dan menjadi pegangan kita, kebanggaan kita untuk ke depan.
PKI akan tidak pernah diam dan muncul dengan PKI gaya baru, berbagai macam bentuk dan nama. Ini yang bisa kami sampaikan, kami ingatkan sekali lagi, dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan kita. Kalau ada yang nggak sependapat silakan, kita bisa ngomong, hubungi rekan kami. Kalau mau terbuka di forum boleh, silakan. Terima kasih. Kami akhiri dengan Veritas, Probitas, Justitia. Jaket kuning, UI adalah kampus perjuangan, bukan kampus merdeka. Orang yang nggak ngerti, yang ngawur bilang kampus merdeka. Mereka ada ijazah siapa? UI bukan sekedar lembaga akademis, dia adalah kampus perjuangan. 65, 66 itu menjadi contoh yang jelas. UI tidak pernah berhenti berjuang. Jaket kuning menjadi pimpinan, silakan di kerangkeng UI sebagai institusi, tapi kami jaket kuning dari UI tidak pernah bisa dikerangkeng dan tidak akan pernah berhenti selama kami masih mampu menyuarakan. Kami tidak dibayar dan kami tidak menerima bayaran. Jadi kami agak repot buat orang mengendalikan karena kami nggak terima duit. Terima kasih. Veritas, Probitas, Justitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.